dua lutut, dua ujung kaki, menunjukkan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau kau merasa dirimu besar, dirimu hebat, dirimu tinggi, saya menyangka karena saya di atas pentas, saya sangka saya lah yang paling tinggi. Rupanya mereka lebih tinggi dari saya. Hai Besti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah filosofi masjid. Di masjid kita nggak ada nunggu-nunggu. Kalau sudah masuk waktu, siapapun yang terlambat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Ustaz Somad terlambat, berapa kali saya terlambat nggak jadi khutbah. Kenapa? Ya salah sendiri. Apalagi waktu pertama pulang dulu, orang belum kenal. Saya datang di Riau itu waktu sholat Jumat jam 12.30 azan zuhur. Jam 12 saya sudah duduk di sop pertama. Rupanya pengurus masjid nggak tahu. Karena Haji Abdul Somad LCMA belum juga datang, maka pengurus yang jadi khotib hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya dari jam 12 sudah duduk. Masa mereka nggak kenal Ustadz? Saya baru pulang. Tapi Ustadz kan ada tanda-tandanya. Mereka sangka saya mahasiswa semester 2. Tadi Habib, saya datang nggak pakai sorban. Beliau pasangkan sorban, kata beliau, biar kelihatan Ustadznya. Khawatir tadi pengurus bilang, mohon maaf Ustadz Somad belum datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid bukan cuma tempat ibadah, bukan cuma ritual subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, tarawih, witir. Masjid adalah tempat menyambung tali silaturahim. Masjid ini silaturahimnya di kafe, nggak tahu kapan masuk waktu sholat, gelap, tiba-tiba keluar 2 waktu sudah hilang. Coba kalau silaturahimnya di masjid, nggak akan mungkin ngomong aib cerita orang. Gimana kabar suami si Anwar siapa? Nggak mungkin. Kenapa? Di masjid. Jangan ngomong aib orang, jangan ribah. Terus nanti kita di luar masjid. Di masjid orang pasti ngejaga wudhu, karena selama di masjid dia iktikaf. Iktikafnya batal kalau wudhunya batal. Tapi jangan karena mau jaga wudhu lalu kentut ditahan. Kalau keluar, keluarkan aja. Dan kalau keluar jangan melapor, jangan mohon izin. Nggak ada istilah minta izin, yang ada itu minta maaf. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersilaturahim di masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Masya Allah, apa kabar? Sehat. Boleh kita salaman selesai sholat. Kalau sebelum sholat nggak ada salaman, belum ketemu. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa kabar Syekh bro? Karena dia hafal Quran, dia imam, dia bisa baca kitab, dia ulama, dipanggil Syekh. Tapi karena dia masih muda, dipanggil bro. Akhirnya digabung Syekh bro. Nah, beliau Syekh Bro Abdul Basit, guru kita semua. Hafal Quran, suaranya bagus, jadi imam, baca kitab, penceramah. Satu-satunya informasi yang menyakitkan, dia sudah menikah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita di masjid, sebelum sholat belum ada salaman. Ya selesai sholat kita salaman. Hukumnya sunnah, kata Imam Nawawi, bukan kata Ustaz Abdul Somad. Tapi kalau sebelum sholat tadi udah salaman, selesai sholat salaman lagi, hukumnya mubah, boleh. Yang nggak boleh itu sedang sholat sama. Apa kabar Pak Kapolsek? Ya nggak boleh. Masjid tempat kita bersilaturahim, masjid tempat memutuskan perkara. Sultan Agung itu dulu membuat pengadilan, bukan di kantor pengadilan, pengadilan di emperan masjid yang dibangun oleh Sultan Agung. Itulah cikal bakal pengadilan agama yang disebut sekarang dengan Mahkamah Syariah, di bawah, dulu di bawah Kementerian Agama, sekarang di bawah Mahkamah Agung.
Coba kalau dibuat di emperan masjid, pasti semua orang saat berkumandang azan nggak ada istilah ya biarlah mereka sholat dulu, kita di kantor ini dulu. Kenapa? Karena semuanya berada di masjid. Tanahnya masih luas, masih ada tanah kosong. Beli, wakafkan. Ustaz Somad, saya mau supaya nanti saya mati mengalir pahalanya, maka itu tanah yang ada, tanah itu saya wakafkan untuk Masjid Al-Fatih. Mantap, saya bilang. Tanah siapa? Embu. Ya, gak bisa. Yang bisa kita wakafkan itu tanah kita. Wakaf itu rukunnya 4. Yang pertama yang berwakaf, yang kedua yang nerima wakaf. Dalam hal ini adalah nazir wakaf Masjid Muhammad Al-Fatih. Yang ketiga benda yang diwakafkan, tanah. Yang keempat ijab dan qabul. Saya wakafkan tanah ini untuk Masjid Muhammad Al-Fatih, silakan digunakan untuk kepentingan umum tunai. Saya terima, sah, dihadiri oleh Pak Kua, kantor urusan agama. Makanya nanti kalau selesai acara ini Bapak izin ke Ibu mau ke KUA, tolong jangan marah. Ibu izin? Takut. Mereka bukan mau ngurus surat nikah, Bu. Mereka mau ngurus surat akta ikrar wakaf. Kenapa mesti ada akta ikrar wakaf? Karena kalau tanah sudah diwakafkan, 3, la yuhabu, nggak bisa dihibahkan, wala yuba'u, nggak bisa dijual, wala yurazu, nggak bisa diwariskan. Inilah tanah yang kekal abadi sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal. Biasanya kalau saya tausiah di masjid untuk perluasan tanah, pembebasan tanah wakaf, itu biasanya panitia sudah siapkan kotak untuk mengumpulkan duit beli tanah. Rupanya di Masjid Muhammad Al-Fatih caranya nggak gitu. Terus gimana? Langsung scan QRIS. Scan QRIS, langsung transfer banking, Bank Syariah Indonesia, nomor Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Selesai transfer, menangis, melelehkan air mata. Mama haru, Ma? Mama sedih? Enggak. Terus salah pencet. Rencana mau transfer 50. 50 berarti 100.000, kepencet 6, 1 juta. Mudah-mudahan semuanya salah pencet. Ini kalau dilihat dari senyumnya yang lepas ini tabungannya paling dikit 100 juta. Ustaz kok tahu? Kelihatan dari senyumnya lepas. Orang kalau lagi banyak utang, banyak masalah, nggak bisa lepas seperti ini. Senyumnya itu tertahan. Ini kalau lepas gini, ini kelihatannya nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas. Banyak juga kan. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau tabungannya 100 juta nih, 100 juta, amin, tertransfer karena salah ketik 1 juta ke Masjid Muhammad Al-Fatih, berapakah yang tinggal di bank? 99 kan? Pas nanti malam jam 1 mati. Pertanyaannya, berapakah yang dibawa mati? Yang 99 itu tinggal dipegang istri. Ibu, saya boleh nanya? Jangan tersinggung ya, jangan marah ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Tolong Ustaz Irfan, ini Ustaz Somad jangan diundang lagi ke Wonosobo. Ini merusak hati kami. Saya nggak ada niat merusak kemesraan kalian, guys. Saya cuman mau kita berpikir setelah mati. Yang kita bawa ini apa? Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar. Kenapa saya nunjuknya ke pohon jagung? Kan kalau saya kesini ada yang tersinggung.
Semuanya tinggal, saudaraku. Lalu yang kau bawa mati mana? Itulah yang tertransfer untuk Masjid Muhammad Al-Fatih. Itulah bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan mereka salah transfer. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal semuanya. Cincin tinggal, peci tinggal, baju dengan logo ketutup tinggal. Kenapa Ustaz tunjuk peci, cincin dengan baju? Ini merek ketiganya sama, Casio, kasih orang. Lalu yang dibawa mati mana? Yang dibawa mati adalah kain kafan yang tidak pernah dipersiapkan. Mau hari raya, puasanya belum, bajunya udah siap. Pas ditanya, sampean poso? Aduh. Sakit mah. Sampean poso, musafir. Sampean dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, inilah dia Masjid Muhammad Al-Fatih. Alhamdulillah, masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, ruku, sujud, pulang, tapi di masjid tempat menuntut ilmu. Pak Ustadz, kami nuntut ilmunya cuman pengajian-pengajian. Maulah, kami mau sekolah formal, SD Muhammad Al-Fatih. Ada sekolah SD-nya. Kami Pak Ustadz mau daftar SD, umur sudah lewat. Anaknya SD lompat ke sekolah tinggi ilmu dirasat Islamiyah. Masya Allah. SMP SMA-nya mana? Mudah-mudahan yang umur sehat badan, tanah ini dibebaskan. Nanti SMP, SMA, boarding school. Saya datang sekali lagi gunting pita meresmikan SMP, SMA, boarding school, insyaallah. Tapi kalau saya diajak Ustadz Irfan meletakkan batu pertama, no. Tapi kalau diajak gunting pita, berikut ini pemencetan tombol SMP, SMA, boarding school Muhammad Al-Fatih. Tapi kalau meletakkan batu pertama saya enggak mau. Kenapa? Banyak batu yang saya letakkan. Wal awwal wal akhir, yang pertama dan terakhir. Makanya Ustadz Irfan udah tahu, Ustadz Somad ini datang, masjidnya sudah siap, SD-nya sudah siap, sekolah tingginya sudah siap. Apakah siap membebaskan tanah? Takbir. Kenapa Ustadz bertakbir? Musir setan. Karena ada yang belum sampai Allah kita. Makanya nanti kalau ada teman-teman yang bilang, kamu mau kemana? Saya mau transfer ini untuk pembebasan tanah. Allahu Akbar. Kok kamu takbir? Kulihat ada setan di matamu. Setan ini kerjanya alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dua, minal jinnati wanas. Kalau yang jin itu kita bacakan ayat kursi selesai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kalau yang nas ini kita bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa qayyum. Apa kata dia? Aku hafal Yasin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kita tidak tahu kapan berakhir. Apakah orang yang mati tadi malam itu tahu bahwa dia akan mati? Bismika Allahumma ahya wa amut. Betul-betul amut, mati. Bangun pagi masih ada jam dinding. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangun pagi masih ngelihat wajah istri. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bangun pagi suara handphone. Alhamdulillahilladzi ahyana. Sampai masanya bangun gelap, tiba-tiba terdengar suara marabbuka. Ketika itu mau naik lagi ke Wonosobo, mau hidup lagi. Apakah kalian yang mati-mati mau hidup lagi? Oh, jawab.
laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, hidupkan aku untuk umur yang sebentar, semenit, sedetik. Kalau kamu aku kasih waktu sedetik, mau apa? Mereka menjawab, fa as-saddaqa, kami mau bersedekah. Nggak ada tuh orang mati ketika ditanya, kamu mau apa? Mau umroh. Kamu mau apa? Mau kawin lagi. Kamu mau apa? Mau jihad enggak? Mereka berkata, fa as-saddaqa, mau bersedekah. Unik memang ngaji di Masjid Muhammad Al-Fatih ini. Apa uniknya? Jamaahnya semuanya dapat tenda, ustadznya kepanasan. Memang berkesan ya. Saudara yang dimuliakan Allah. Kalau di tempat lain ustadznya pakai tenda, jamaahnya kepanasan sampai keringetan. Tapi di sini jamaah lebih diutamakan. Begitu. Artinya apa? Ustadznya nggak bisa terlalu panjang ceramah. Nggak usah ingat. Jadi nggak enak sama Ustadz. Ustadz sudah dikasih tenda lengkap semua. Lihat, tanah Ustadz lebih tinggi, pentas Ustadz lebih tinggi, tenda Ustadz lebih khusus, gambar Ustadz Somad lebih besar. Tapi walaupun begitu, Ustadz Irfan tetap mohon maaf. Mana? Tuh dia bilang, maaf Pak Ustadz. Saya cuma nebak-nebak aja. Saudara yang dimuliakan Allah, tadi saya kaget waktu naik sini, kok ada orang mirip saya? Sampai saja terpukau. Di balik wajah yang kinclong ada editor yang luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sudah bersusah payah masang tenda, masang banner, masang baleho, mudah-mudahan dibalas kebaikan. Yang sudah mengirimkan donasinya buat bangun masjid, bangun kelas, bangun asrama, pembebasan tanah, mudah-mudahan umurnya panjang, rezekinya barokah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, suaminya selamat, nggak dilarikan pelakor. Lihatlah bunyi amin mereka, Pak. Kuat kan? Menunjukkan mereka takut kehilangan kalian, guys. Di rumah aja mereka ngomong, laki-laki seperti kamu mau hilang gak apa-apa. Tapi dalam hatinya takut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika dibuka buku catatan masuk masjid 2 kali. Pertama masuk masjid ketika akad nikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran yang gak pernah dibuka sampai mati. Nah, masuk masjid. Masuk masjid yang kedua, selesai sholat asar langsung Pak Imam ngasih tahu ke jamaah jenazahnya mana. Rupanya jenazahnya nunggu di pintu depan. Habis sholat dipanggil. Ini orang yang sombong, gak pernah mau Masjid Al-Fatih, gak mau masuk ke dalam, gak mau wakaf. Tapi imam hatinya baik, tetap dipersilakan masuk. Silakan masuk. Yang selama ini gak mau di belakang imam, imam ini luar biasa, dipersilakan di depan imam. Siapa yang nggak mau di belakang imam jadi makmum, imam baik diletakkan di depan imam sholat jenazah. Yang selama ini nggak mau takbirnya 1 kali, langsung dikasih 4. Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar sholawat, Allahu Akbar doa, Allahu Akbar doa, salam selesai. Terus kok bacaannya nggak lengkap? Edisi spesial diskon. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita semua akan mati. Orang kaya? Mati. Pejabat? Mati. Polisi? Mati. Ada orang? Tentara? Mati. Astagfirullah. Mohon maaf. Ustaz? Saya jadi gitu kan, nggak ada beda kita.
Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yatba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat itu 3. Yang pertama mal, harta. Orang barat nyebutnya mall. Harta ikut mengiring, mobil ikut mengiring sampai pelataran parkir, habis itu dibawa pulang ke rumah, bulan berikutnya ditarik dialer karena baru cicilan 1 bulan. Dari bunyi klaksonnya ketahuan, kredit. Mobil motor ditarik pulang, habis itu mereka ambil STNK BPKB, dibawa ke kantor Samsat Kabupaten, ganti nama. Kenapa mesti ganti nama? Karena Pak Polisi nggak mau nangkap almarhum. Habis nama di STNK BPKB, balik nama. Nama yang ada di akte surat tanah, ganti nama. Mohon maaf, ini agak menyakitkan hati kalian saudara. Nama surat nikah. Nama kalian hanya bertahan 4 bulan 10 hari. Setelah itu nama kalian berganti dengan nama Brondong. Siapkah kalian saudara? Saya dengar ceramah Ustaz Abdul Somad ini, saya datang ini ingin mencari ketenangan Pak Ustaz. Malah dengar ceramah Ustaz saya jadi dengar ceramah Somad itu kuncinya 1, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Kita sembuhkan hati yang luka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashli li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bangunan sekolah tinggi di Rasad Islamiyah Muhammad Al-Fatih ini pun cantik luar biasa. Ibu-ibu yang ada di kaca sana, ini saya melihat kalian dari sini ini seperti dalam akuarium. Masya Allah, ada ikan koi. Untung mereka nggak ada mikrofon. Kalau ada mereka mikrofon, mereka balas juga dari sana. Ustadz, kami juga melihat Ustadz seperti dalam akuarium. Ada ikan sapu-sapu di sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini nggak kaya Pak Ustadz. Saya nggak bisa ngasih 1 bangunan asrama kelas Pak Ustadz. 1 sak semen. Semen nggak bisa Pak Ustadz. Batu bata nggak bisa Pak Ustadz, mahal. Batu kerikil juga Pak Ustadz. Pasir nggak bisa Pak Ustadz, mati aja. Untuk apa hidup ngabis-ngabisin jagung Wonosobo? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat, hartanya. Yang kedua, ahluhu, anaknya. Anak yang dilahirkan meregang nyawa, tetesan perut, keringat, air mata, yang mau masuk ke liang lahat. Mohon maaf, bapak mau masuk ke liang lahat? 3 orang yang masuk, 1 megang kepala, 1 megang pinggang, 1 megang kaki. Kok nggak banyak? Ya nggak muat, orang kecil. Setelah diletakkan, kain pocong dibuka, penutup wajah dibuka, hidung ditempelkan ke tanah liang lahat. Ini tanah liang lahat, ini hidung. Makanya yang mau geladi nanti malam, coba tempat tidurnya geser dekat dinding, ngadap dinding, miring, tempelkan, matikan lampu. Bapak coba suruh istrinya geladi.
Dek, geladi. Khawatirnya kita bercanda malaikat serius. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita akan mati. Preman-preman yang nggak mau dengar ceramah, kalaupun dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih lumayan. Kalau ada orang dengar ceramah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk 10, keluar 9, masih ada nyangkut 1. Sekarang masuk telinga kanan, keluar kanan lagi, mental 1 pun nggak masuk. Semuanya akan tinggal. Perempuan tidak dianjurkan ikut ke pemakaman. Kenapa? Karena perempuan nggak bisa menahan emosinya, dia histeris. Mas, nggak bisa. Maka perempuan dianjurkan, wes nang omah ae, ojo melu, cukup kami mau ikut Ustadz. Jangan, ini berat, biar aku aja. Kita antar ke pemakaman. Tapi beberapa kali pemakaman saya lihat perempuan ikut, nangis di pinggir kubur. Ustadz yang lain nahan, tenang bu, dia mau, saya mau ikut. Tenang bu, saya nggak pernah tuh nahan mereka. Saya biarin aja, saya ngeliat apa bener nih. Nggak ada tuh, cuman gaya aja. Sudahlah, akhirilah sandiwara ini. Walaqad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap kami sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kau sendirian, datang ke dunia sendirian, kembali pun dalam keadaan sendirian. Ada yang waktu lahir ke Wonosobo bawa kunci mobil? Nggak ada. Keluar dari rahim ibu kita nggak bawa apa-apa, datangnya nggak bawa apa-apa, pulangnya pun nggak bawa apa-apa. Saya sudah ngelihat pemakaman di Maroko. Pemakaman di Maroko itu kanan, kiri, atas, bawah beton. Jadi dimasukkan liang lahat, tutup. Nanti sekian tahun boleh dibuka. Kita di liang lahat. Kira-kira kita ini lebih lama di atas tanah atau di dalam tanah? Meninggalnya tahun 204. Namanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Waktu meninggal umurnya 54 tahun. Sekarang sudah tahun 1446. Berarti dia di dalam tanah sudah 1200 tahun. Lebih lama di dalam apa di atas? Lebih lama dalam tanah. Apa yang sudah kita siapkan? Nanti sampai masanya kita bangkit di padang mahsyar. Idzas samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, bangkit kita di padang mahsyar. Enggak ada atap, enggak ada tenda, enggak ada payung. So sweet. Ternyata ada payung. Kenapa Abdul Somad di padang mahsyar ada payungnya? Karena kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, semua akan berada di bawah naungan kok somat? Sodako. Semua di bawah naungan sodako. Jadi kalau ada donatur-donatur yang nyumbang sodako ke Masjid Muhammad Al-Fatih, nyumbangnya 5 juta. Itu nanti tendanya ya seperti tenda depan. Ini kalau sengnya begini, ini 5 juta. Kalau 50 juta itu beton seperti gedung sekolah tinggi di Rasad Islam, itu 50. Kalau 50 ribu, ayo. Kalau 5.000 Ustaz, koran.
itu pas di padang mahsyar ada ngelihat orang bawa koran gini kita. Sampean saya 5.000, 5.000. Uji loro telu papat 5.000. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di padang mahsyar itu ada orang yang dicari oleh Allah. Selama ini kita nyari Pak RW, Pak RT, Pak Kades, Pak Kadus. Selama ini kita nyari Pak Polisi, Pak Tentara. Nanti di padang mahsyar ada orang yang dicari Allah. Ainal muta'abbuna bijaladi? Mana orang yang berkasih sayang karena aku? Mudah-mudahan nanti di akhirat yang termasuk dicari Allah adalah dua Abdul, Abdul Somad dan Abdul Basit. Beliau namanya Syekh Bro Abdul Basit. Suami ibu yang kebetulan namanya ada Abdul, daftarkan segera. Kami sedang membuat IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdu artinya hamba, Abdu artinya budak, Abdu artinya sahaya, miskin, nggak punya apa-apa, dirinya pun bisa diperjualbelikan, nggak punya harta, nggak punya rumah. Abdu Allah, maha mulia, maha agung, maha tinggi. Abdu disandingkan yang paling rendah dengan yang paling mulia. Itulah nama yang paling bagus. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad, Abdul Basit. Tapi orang sekarang nggak ada tuh anaknya pakai Abdul lagi. Nama anak kamu siapa? Jennifer. Nama anak kamu siapa? Christian. Pas dilihat hidung pesek. Nama anak kamu siapa? Camry. Oh, itu kan merek Toyota. Kebetulan anak saya lahirnya 17 Agustus Pak Ustaz. Terus apa hubungannya? Camry itu kemerdekaan Republik Indonesia. Ya wapi. NKRI harga mati. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa teman. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Wonosobo dihadiri ikan. Ternyata kata orang, semua yang di air itu kalau naik ke darat itu jadi jahat. Contohnya lintah darat. Satu lagi buaya. Tapi di Wonosobo ikan darat. Begitulah sayang seorang ayah kepada anak. Saya hari ini kalau ngelihat ibu bawa anak, saya nggak ngelihat ibu dengan anak ibu. Saya sedang melihat diri saya 40 tahun yang lalu dengan almarhumah ibu saya. Makanya kalau saya lihat ibu-ibu bawa anak, Ustaz Somad, doakan anak saya, doakan anak saya. Saya sedang melihat ibu saya dulu yang selalu datang acara Maulid, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, menambut satu hijrah. Ibu saya sangat suka membawa saya ikut pengajian, dan saya anak pertama. Kemanapun ibu saya pergi saya ikut. Kalau dia sembunyi-sembunyi saya nyusul belakang. Ngelihat ibu, ingat ibu saya, bagus. Ngelihat anak, ingat anak, bagus. Asal jangan ngelihat istri orang, lupa istri kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sampai masanya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, seragam tinggal, seragam ASN PNS lepas, seragam polisi dan tentara copot. Kain yang paling setia adalah kain kafan. Sudah beli belum? Saya ngelihat beberapa iklannya. Ibu dapat kiriman juga Bapak? Saya heran, beberapa hari ini banyak sekali iklan kain kafan. Ustaz udah punya? Saya ada di rumah, saya masuk dalam tas, dalam lemari. Saya pesan sama istri saya, kalau aku mati, ini kain kafanku. Saya tambah beberapa helai lagi, kain bekas umroh, ihram waktu umroh, waktu haji. Ini kau selimutkan dengan kain ini. Kalau aku mati kebetulan di Riau, kuburkan di dekat masjid. Kalau aku mati kebetulan pas jadwal di Medan Sumatera Utara, tanahnya sudah saya siapkan, kuburkan aku di sini di kaki almarhumah ibuku. Tapi kalau aku mati pas jadwal di Papua, di Makassar, di Sulawesi, jangan jenazahnya bawa pulang. Kenapa? Tiket jenazah mahal. Doa di mana-mananya sampai, jangan nyusahkan. Nanti kalau meninggal Ustaz Somad pas ceramah jauh jadwal, timnya yang ngurus susah. Ustaz ini waktu hidup nyusah, udah mati lebih nyusahkan lagi. Doa Allahumma firlahu warhamhu. Seandainya Bapak Ibu di Wonosobo dapat berita Ustaz Somad meninggal, Ibu Bapak mau mendoakan saya? Mau
Mau ngirim Al-Fatihah? Alhamdulillah, saya udah jelas Pak. Tinggal kalian STJ, status tak jelas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang mengalir setelah kita mati? Banyak orang menganggap kematian itu menyeramkan, menakutkan. Bacakan juga riwayat mati yang penuh dengan keindahan. Ternyata kubur itu, coba lihat doa kubur. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Jadikanlah kuburnya salah satu dari taman surga. Kubur bisa jadi salah satu taman surga. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya mengalir pahala. Kenapa? Anak-anak penghafal Quran di Masjid Muhammad Al-Fatih. Kita bukan penghafal Quran, kita bukan qari, bukan hafiz seperti Ustadz Abdul Basit, tapi kita bisa dapat pahala mengalir. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dengan apa? Dengan yang kita mampu. Saya nggak kaya Pak Ustadz, saya cuma bisa ngasih segini. La yukallifullahu nafsan illa. Ini Ustadz Irfan bisa bangun cepat begini, gedungnya tinggi-tinggi, megah-megah, pembebasan tanah. Ini uangnya dari mana? Punya ternak tuyul apa? Ustadz Somad, kami ini iklannya di TikTok, iklannya di YouTube. Maka kepada semua jamaah dimanapun berada, tolong cari akun, apa nama akunnya Ustadz Irfan? Irfan Rizky Haas. Irfan Rizky Haas. Segera tonton, follow, subscribe, share, like, and comment. Kenapa? Karena yang kalian kirim itu saya Abdul Somad dengan mata kepala saya sendiri sudah melihat buktinya. Dan saya sudah sampai di Wonosobo. Saya sudah sampai. Kalian kapan? Saudaraku yang jauh di sana, di Makassar, di Kalimantan, di Papua, yang sedang merantau mencari kerja di Hong Kong, di Saudi Arabia, kalian yang transfer kemari, saya sudah lihat gedungnya, bagus, cantik, indah. Tapi Muhammad Al-Fatih masjid kita tidak hanya mengharapkan dari kiriman jamaah, mereka punya produk-produk. Mohon maaf saya tadi agak lambat turun. Kenapa? Kami buat video endorse di atas. Anda sakit wasir, pakailah, lupa mereknya tadi, Nasir penolong. Anda sedang menolong diri Anda dan menolong pembangunan kampus Masjid Muhammad Al-Fatih. Ada semua. Anda kurang bertenaga, minum susu kuda liar. Rasanya, langsung saya minum tadi. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Dapatkan segera, hubungi nomor kontak berikut. Suami Anda kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Cepat panggil penyelenggara jenazah. Enggak sekejam itu Ustadz Somad. Jadi produk-produknya sudah kami buat, kami iklankan. Kenapa? Karena Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo bukan hanya sekedar nerima wakaf, tapi juga mengelola, dan mereka anak-anak muda yang membangkitkan ekonomi umat. Ini dunia ini udah mau kiamat nih Pak Ustadz. Iya, emang ente panitianya? Dunia ini Pak Ustadz, kenapa tiba-tiba dunia ini terasa dingin? Rupanya kipas angin berhembus begini. Masya Allah. Saudara Ustadz Abdul Basit duduk. Maaf ya muskil. Khair. Ijlis ya mohon. Gantian Ustadz, gantian. Atau saya yang megang Ustadz yang ceramah. Gantian Ustadz. Masya Allah. Mantan guru, Masya Allah. Ustadz Abdul Basit. Ustadz Abdul Basit Syekh Bro ini lahirnya di Makkah, besarnya di Makkah, belajarnya di Makkah, tapi bahasa Indonesianya bisa dikit-dikit. Kita doakan ilmu beliau sampai ke seluruh penjuru negeri, anak-anak kita bisa hafal Quran seperti beliau. Saya kalau mengusahakan anak saya hafal Quran seperti beliau, rasanya saya usahakan bisa. Kalau mengusahakan anak saya bisa baca kitab seperti beliau, insya Allah saya usahakan bisa. Kalau saya usahakan anak saya bisa ceramah seperti beliau, insya Allah bisa. Satu yang saya agak sulit, mengusahakan anak saya bisa ganteng seperti beliau.
Ini yang agak, tapi setelah saya posting gambar anak saya beberapa kali, banyak juga tuh yang komen, Ustaznya anaknya ganteng ya Pak Ustadz, mirip istrinya gitu. Astagfirullah. Enggak apa-apalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti saya akan pulang. Ini tausiah saya yang terakhir, karena saya sampai terakhir itu maksudnya saya pulang, bukan meninggal. Saya jadwal Jawa Tengah ini setahun saya kasih 4 hari. Kemarin saya landing hari Jumat di Semarang, dijemput oleh Ustadz Yunus. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, dan dalam jadwal terakhir tausiah di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Ini yang terakhir. Jadi bayangan saya, karena suara saya ini sudah 1 hari kemana-mana tausiah. Nanti waktu di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo saya nggak mau lagi tablik akbar, saya mau suaranya yang pelan aja. Kita semua akan mati. Marilah kita menyiapkan bekal kita. Mari kita tolong Muhammad Al-Fatih. Tapi rupanya karena jamaahnya banyak dan bersemangat, saya pun tetap berteriak tablik akbar juga. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya auranya itu nular ke kita. Kalau kita di depan jamaah yang semangat, matanya melotot, kita semangat. Saya pernah ceramah, saya nggak semangat. Kenapa? Mereka semuanya tengoknya Ustaz sekali. Kapan itu? Tausiah menjelang buka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Terus datang panitia, mohon maaf Pak Ustadz, ya, itu azan handphone. Selesai tausiah saya ngasih tahu, saya tadi Pak, Ibu, biar kalian tahu, ngerasa waktu nyampaikan tausiah menjelang berbuka tadi saya rasa lama sekali, sampai jam tangan seperti nggak bergerak. Kata mereka, Ustadz, kami yang dengar lebih lama. Tapi di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo ini nggak terasa waktu begitu cepat berlalu. Tadi saya mulai berdiri di sini ini jam 9. Saya mulai berdiri di sini tadi jam 10. Sekarang sudah jam 11 pas. Nggak lewat, nggak kurang. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam. Terasa kesemutannya kan terasa. Ustaz Abdul Somad enak, pentasnya tinggi, di atas pakai karpet 2 lapis. Kalian dari bawah ngelihat enak. Selesai acara ini, coba kalian naik ke atas. Nanti pas setelah saya pulang, naiklah ke atas. Pas dia biasa aja. Biasa aja, nggak ada apa-apanya. Begitu juga ketika kita melihat pejabat orang kaya yang hebat-hebat itu. Pas naik ke atas, biasa aja. Jabatan paling lama 10 tahun, 2 periode, itu pun kalau nggak ditangkap KPK. Betul. Lalu yang kekal abadi sampai hari kiamat itu mana? Muhammad Al-Fatih, SD Muhammad Al-Fatih, Sekolah Tinggi Ilmu Dirasat Islamiyah Al-Fatih. Itulah yang akan menemani kita di tengah hari-hari sunyi kita. Insya Allah ayah saya, ibu saya, guru saya yang di alam barzah sekarang nonton saya secara live. Oh, anakku, muridku sedang berada di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. Begitu jugalah nanti ketika saya sudah mati, saya menonton murid-murid, santri-santri saya ingin berada di salah satu dari taman-taman surga, insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan semua yang berwakaf diberikan kelimpahan rezeki. Semua yang hadir ini keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya soleh dan solihah. Penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Ustadz Irfan, Ustadz Abdul Basit Syekh Bro, Habib guru kita, Bapak Kapolres yang mewakili, Bapak dan Bim dan Ramil mewakili, semua pejabat diberikan kesehatan, istiqomah iman dan Islam. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.